Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Video ini sebagai tugas PPG 2021 di UIN Maliki Malang. Setelah menyimak video ini, peserta didik diharapkan mampu memahami alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara dan cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Langsung saja kita mulai. Sudah siap adik-adik? Yang pertama mengenai alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa teori mengenai hal ini. Ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Lalu masuk ke Nusantara dan menyebar di Nusantara dengan berbagai teori. Teori selanjutnya yang menyatakan Islam datang dari Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Selanjutnya, teori Persia. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia bukan dari India atau Arab, melainkan berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang lebih dikenal sebagai negara Iran. Sebagai buktinya, menurut teori ini, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut diantaranya seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu dan Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang. Di daerah Guizhou, Kantong, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Maka menurut teori ini, pada masa itu di Cina sudah terdapat pemukiman-pemukiman Islam, sehingga Islam datang ke Indonesia. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan, baik teori Arab, Mekah, Persia, Gujarat, dan Cina. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Yang kedua, mengenai cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa cara. Ada yang mengatakan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Jadi pada prinsipnya Islam disebarkan di Indonesia tidak melalui monopoli atau kekerasan atau penaklukan, tetapi melalui berbagai kegiatan sosial. Sehingga Islam menjadi sangat pesat berkembang di Nusantara. Yang berawal masyarakat Nusantara memeluk agama animisme dinamisme, kemudian Hindu-Buddha, pada akhirnya bisa menerima Islam dengan baik dan agama Islam menjadi mayoritas agama di Nusantara. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.